pembelajaran sejarah kelas 12 IPS sebagai lanjutan dari yang pertama. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan bagaimana kondisi Uni Soviet yang dilandasi oleh beberapa hal yang menyebabkan Uni Soviet mengalami keruntuhan ketika mengadakan pembaharuan. Kemudian ada beberapa faktor lain yang dialami pada masa kekuasaan tokoh muda, yaitu Mikhail Gorbachev. Di antaranya mungkin bisa kita lihat ini, yaitu situasi dalam negeri yang dialami oleh Uni Soviet, diantaranya produktivitas menurun. Bagaimana krisis ekonomi, bagaimana masalah ekonomi mengakibatkan kehidupan masyarakat mengalami masalah. Kedua, birokrasi yang memang berbelit pada waktu itu yang dialami oleh Mikhail Gorbachev. Menurutnya GNP, Gross National Product, pendapatan bersih atau pendapatan lah kita anggap sebagai bagian dari perkembangan ekonomi pada periode tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang dialami oleh masa Gorbachev adalah bocornya reaktor Chernobyl. Chernobyl ini merupakan sebuah reaktor nuklir terbesar di Rusia. Ternyata dengan perkembangan teknologi mengalami kebocoran yang tidak mampu diperbaiki oleh Uni Soviet, membawa pengaruh luar biasa bagi Uni Soviet, baik bagi rakyat yang terpapar radiasi misalnya, termasuk mungkin nama baik Uni Soviet yang dikenal sebagai negara memiliki teknologi yang tinggi, tapi untuk memperbaiki Chernobyl mereka tidak bisa. Oleh karena itu mereka dibantu oleh negara-negara yang memang memiliki teknologi relatif sama. Sementara di luar negeri atau kaitannya dengan luar negeri, Uni Soviet juga mengalami masalah-masalah yang belum bisa diatasi dengan baik, seperti masalah di Kamboja. Mungkin kita nanti akan bahas tentang bagaimana perkembangan Kamboja, Vietnam, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa negara di tanduk Afrika, kemudian di Asia Tengah seperti Afghanistan, Pakistan, termasuk masalah Pakta Warsawa yang tidak mampu lagi mempertahankan diri untuk menjadi pelindung Uni Soviet. Sementara itu, Gorbachev sebagai tokoh muda, dia memiliki satu ide yang cukup brilian dalam mengembangkan ketatanegaraan di Uni Soviet yang sedemikian besar. Sehingga pembaruan yang dimaksud adalah perestroika dan glasnost. Sebenarnya ada dua program besarnya, yaitu perestroika dan glasnost. Perestroika itu kita kenal dengan restrukturisasi. Restrukturisasi berarti penataan kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsepnya seperti itu. Apa sih tujuan daripada restrukturisasi tersebut? Ternyata menurut Gorbachev merupakan konsep revolusi multidimensional. Berarti ada perubahan-perubahan yang dilakukan menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Multi berarti banyak dimensi, sudut, aspek berarti di semua bidang atau di banyak bidang. Yang kedua adalah memulihkan konsep sosialisme Lenin. Nah, kita lihat sebenarnya tidak ada sepertinya niat untuk meruntuhkan sosialismenya Uni Soviet yang diprakarsa oleh Lenin. Justru dengan restrukturisasi tersebut dianggap memulihkan konsep-konsep sosialisme serta menambah sosialisme dan demokrasi. Demokrasi inilah yang mulai dikembangkan di semua bidang. Konsep yang lain yang dikembangkan adalah yaitu glasnost, ya. Sekali lagi glasnost atau keterbukaan. Dengan demokrasi mereka mulai melakukan keterbukaan, sensor-sensor terhadap berbagai informasi ke Uni Soviet tidak lagi ditutup, ya. Tidak lagi ditutup. Di sini dituliskan ditandai dengan penghapusan sensor media. Berkat kemajuan teknologi komunikasi, teknologi informasi itulah tidak mampu mereka melakukan penyensoran terhadap berbagai informasi. Itu punya pengaruh luar biasa bagi perkembangan di dalam negeri.
Berikutnya adalah demokratisasi. Tadinya lebih bersifat sentralistik, sekarang mulai dikembangkan demokratisasi di mana rakyat mulai diberikan kesempatan untuk menunjuk memilih wakilnya akan duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat Uni Soviet. Tadinya kan tidak ada rakyat diberikan kebebasan tersebut. Sekarang sudah diberikan kesempatan, itu adalah hak politik bagi mereka. Kemudian rule of law, semua berlandaskan pada hukum. Kalau tadinya hanya sosialisme sifatnya sentralistik, sekarang kehidupan sosial landasannya adalah hukum dan hak asasi manusia. Itu adalah kemajuan yang luar biasa untuk Uni Soviet. Kemudian yang lain yang mungkin kita lihat adalah tujuannya adalah bagaimana dengan konsep-konsep tersebut Uni Soviet atau Gorbachev mampu memulihkan kepercayaan rakyat yang semakin goyah pada waktu itu. Kemudian menjadikan rakyat sebagai unsur check and balance, berarti sebagai penyeimbang kontrol dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah di bidang politik, misalnya diberikan hak untuk mengkritik, memberikan masukan, menyuarakan aspirasi dan sebagainya secara bebas. Kemudian di bidang ekonomi diberikan hak mengatur, menata kehidupan ekonominya. Anda mau jadi apa? Anda hidup mau bagaimana, Anda mau berusaha apa, dipersilakan. Kalau tadinya lebih banyak pada diatur, diinstruksikan oleh pemerintah, sekarang diberikan kebebasan. Yang bidang sosial adalah kalau tadinya pemerintah tidak memberikan kesempatan atau kebebasan untuk mengembangkan menganut agama, sekarang sudah diberikan kebebasan mengembangkan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai daerah yang mungkin ada pada masa tersebut. Kemudian langkah-langkah yang juga dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan disiplin kerja dan mengembangkan investor. Karena tadinya semua dengan dasar instruksi, semua sudah diatur. Nah sekarang tidak lagi ada instruksi. Oleh karena itu dituntut bagaimana masyarakat bisa melakukan tindakan yang disiplin, ya, disiplin untuk berbagai hal. Di samping juga mulai mengembangkan investor, menarik negara-negara lain untuk menanamkan modalnya di wilayah tersebut. Kemudian daerah diberikan kesempatan dan wewenang mengatur perusahaan. Artinya sudah mulai dikembangkan perusahaan-perusahaan daerah sejenis BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, seperti di negara-negara lain. Kemudian bahkan memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin akibat dari krisis mengalami permasalahan, mengalami kebangkrutan, dan mengizinkan kepemilikan swasta. Tadinya semua adalah milik pemerintah, sekarang menjadi milik swasta. Nah, dari kebebasan atau dari pembaruan dilakukan tersebut dilandasi oleh kebebasan mengakibatkan ini akibatnya lahirnya semangat nasionalisme menuju kemerdekaan. Ya, sekali lagi lahirnya semangat nasionalisme menuju kemerdekaan. Satu persatu negara-negara bagian daripada Uni Soviet melepaskan diri. Dianggap kebebasan. Artinya pembaruan itu dianggap kesempatan untuk mendapatkan kebebasan. Yang kedua adalah kudeta. Ternyata apa yang disiapkan oleh Gorbachev itu tidak didukung oleh terutama golongan tua. Bahkan terbalik, melakukan kudeta atau pengambil alihan kekuasaan yang justru dilakukan oleh ring 1, seperti misalnya Menham, seperti KGB, Mendagri, Wapres, itu kan ring 1 sebenarnya, ya. Tetapi untungnya digagalkan oleh tokoh muda lainnya yang berasal dari Rusia, yaitu Boris Yeltsin, yang mampu menggagalkan kudeta tersebut. Nah, akibat dari kondisi tersebut, nanti tanggal 24 Agustus 91 Gorbachev mengundurkan diri sebagai sekjen PKUS, ya, mengundurkan diri dari sekjen PKUS dan menyatakan pembubaran PKUS, Partai Komunis Uni Soviet. Nah, kalau